Hallelujah, hallelujah. It's nice to be in the house of the Lord, amen. Ini loh saudara, mengawini anak yang pertama luar biasa sekali. Tapi akhirnya sudah selesai. Udah dong, stop, Steph. Saudara, di hari Memorial Day ini, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Doa untuk para pahlawan yang sekarang berjuang untuk negara kita ini, negara Amerika. Dan juga saudara, apa yang terjadi di Texas, mari kita doakan orang-orang tua yang anaknya tertembak saudara. Saatnya saya percaya hanya Roh Kuduslah yang bisa memberikan penghiburan ilahi. Amin saudara. Mari semua kita berdiri, kita berdoa. Alright. Bapa di sorga, firman-Mu jelas mengatakan, begitu besar kasih-Mu kepada dunia. Kau berikan anak-Mu yang tunggal, yang mati di kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi peroleh kehidupan yang kekal. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan kepada setiap manusia. Dan kami percaya Engkau mengasihi negara ini. Maka dari itu Engkau membawa banyak anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang patriotik, yang mempunyai rasa kebangsaan yang luar biasa, yang mereka bertugas untuk menjaga keamanan di negara ini, bahkan di seluruh dunia, tentara-tentara, polisi-polisi, bahkan pejabat-pejabat pemerintah Tuhan yang mereka lakukan karena mereka mengasihi negara kami ini. Hari ini sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk supaya damai sejahtera sukacita-Mu menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka tetap melihat kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kami berdoa supaya mereka terus diberi kekuatan, diberi kesegaran, diberi kemampuan supaya mereka melihat kasih Tuhan yang menyertai mereka, kuasa Tuhan yang menyertai mereka, supaya mereka selalu fokus bahwa apa yang negara ini dibangun, one nation under God, selalu menjadi pedoman mereka dalam menjalankan tugas mereka. Dan kami percaya negara ini akan kembali kepada Tuhan, karena mereka tahu apa yang telah dibangun negara ini berdasarkan prinsip-prinsip Tuhan. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang tua, kami juga berdoa. Kami sedih Tuhan apa yang terjadi di Texas, penembakan. Dan hari ini kami mau semua sebagai orang yang percaya, orang yang mengasihi, kami satu hati berdoa, menaikkan doa kami kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau berikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada orang tua atau orang-orang yang menjadi victim Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka mendapat kekuatan, biar mereka mendapat penghiburan ilahi, karena kami tahu penghiburan daripada Engkaulah yang bisa mengalahkan semua keadaan yang mereka alamin. Biar saat ini mereka di posisi berdiam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus membangun negara ini dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, prinsip-prinsip-Mu. Tidak ada yang mustahil, karena kami tahu sejarah Alkitab, di Alkitab mengatakan berapapun bejat negara, Engkau tetap mengasihi, bahkan Engkau kembalikan mereka kepada Engkau. Dan kami percaya hari ini sebagai bangsa, sebagai penduduk di negara ini, kami berdoa dan kami tahu Tuhan akan memulihkan negara ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Saat kami mau mendengar firman Tuhan, biar Engkau berikan pewahyuan, urapan, sehingga setiap yang terima firman ini akan mendapat pewahyuan, merubah pola pikir, dan mereka pulang dengan hati yang bersuka cita. Roh Kudus, lakukan apa yang Engkau lakukan, katakan apa yang Engkau katakan. Hari ini Engkau akan berkarya untuk setiap daripada umat-Mu yang di sini maupun yang online. Mereka akan melihat
kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, pernyataan Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan, amin. Haleluya saudara. Tuhan itu luar biasa baiknya saudara. Sebentar ya saudara, kok ini jadi diam? Alright. Nah saudara, waktu saya mendapat schedule yang terakhir membicarakan mengenai praise and worship, saya melihat bagaimana setiap dari speaker-speaker yang membicarakan di panggung ini, di stage ini luar biasa sekali saudara. Kalau saudara bisa, saya mau bawa saudara refresh kembali. Namanya refresh memory ya saudara ya. Refresh memory. Ini sedikit kuis. Nah saudara, membuka kunci surga. Siapa yang khotbah saudara? Wah, yang saudara dapat nilai 100. Nah saudara, inside out. Oh cuma 1, 2. The power of thanksgiving. Wah yang di sana ya. Praise prevails. Di sini mungkin banyak yang nggak datang ke Bishop Bart ya. Saya walaupun saya nggak datang minggu lalu, saya dengar khotbahnya saudara, powerful sekali. Saya percaya semua khotbah ini membangun setiap daripada kita, amin saudara, membuat kita punya cara worship kita, cara praise and worship kita itu berbeda, amin saudara. Karena saya percaya hari ini Tuhan akan melakukan satu perkara yang ajaib. Saudara, apa yang saya dengar kembali mengenai, saudara, saya mendengar khotbah mereka itu bukan hanya di gereja loh saudara. Saya juga mendengar lagi di rumah saudara. Saya mau benar-benar meresapi saudara. Satu kali nggak cukup saudara. Benar atau betul? Saya baca satu buku katanya, repetition itu is powerful. Mengulang-ulang kali itu powerful. Karena apa? Karena itu akan menjadi satu dengan kita dan kita akan lakukan dengan luar biasa. Yang saya dapat kutip saudara, yang ini akan membuat kita ini selalu ingat. Kekristenan itu bukan hanya sekedar datang ke gereja atau melakukan wajib kita untuk setor muka kepada saya hari Minggu. Bukan saudara. Tapi ini yang quote yang dikatakan oleh William Booth. Ini quote yang siapa yang taruh di layar sini saudara? Masih ingat? Nggak ada yang ingat saudara. Pastor Paul taruh ini saudara. Saya dari William Booth, ya ini pendiri dari Salvation Army. Saya menganggap bahwa bahaya utama yang menghadapi abad mendatang adalah agama tanpa Roh Kudus. Saya puji Tuhan, kita di gereja ini nggak pernah meniglek Roh Kudus. Amin saudara. Saudara semua bisa mengenal Roh Kudus, bisa mengalami Roh Kudus. Nah saudara, kedua, kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa Kristus, ini bukan Kristen berarti ya. Pengampunan tanpa pertobatan, keselamatan tanpa regenerasi, politik tanpa Tuhan, dan surga tanpa neraka. Ini saudara, sudah dinyatakan long time ago, waktu yang lama, bahwa kekristenan harus kita semua, yang ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai jemaat umat Tuhan yang setia, amin saudara, sebagai orang-orang city blessing, amin saudara, amin. City blessing, kita harus selalu berpartner dengan Roh Kudus. Kita harus menomorsatukan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan pengampunan tanpa pertobatan, kita harus selalu bertobat saudara. Keselamatan tanpa regenerasi, kita lihat waktu beberapa minggu yang lalu anak-anak youth dibaptis, kira-kira ada 8 anak youth dibaptis di sini saudara. Berarti apa? Kita regenerasi saudara. Bahkan pengkhotbah yang muda-muda sudah diregenerasi saudara. Ini gereja City Blessing saudara. Dan kita politik tanpa Tuhan, walaupun kita nggak involved di politik, tapi kita melengkapi jemaat kita semua untuk mengerti dan mengenal apa yang menjadi keadaan politik di negara ini saudara. Dan apa saudara? Surga tanpa neraka.
neraka. Jangan enak ya surga, tapi masih tahu saudara, neraka itu masih ada saudara. Hanya satu jalan ke surga adalah melalui Kristus. Nah saudara, ini loh yang saya lakukan. Saya terus belajar kembali dan belajar kembali. Nah, waktu wedding anak saya itu kan ada wedding pertamanya di Cancun. Lagi waktu enjoy enak-enak saudara. Kalau saudara Roh Kudus itu kalau bicara nggak mandang keadaan gimana pun ya saudara ya. Ini tiba-tiba kita lagi enjoy ya di sana ya saudara ya. Tiba-tiba Tuhan berkata di buku Markus 12 ayat 30 begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Ini semuanya nih ya saudara ini. Ini waktu saya merenungkan kembali saudara, waktu saya persiapkan untuk apa yang saya akan bagikan hari ini, apa yang saya akan bagikan hari ini, saudara mungkin bisa surprise karena saya berdoa. Katakan, Pastor Tom berdoa ke sebelah kiri. Saya berdoa supaya pola berpikir kita itu berubah. Pola pikir kita. Kenapa? Roma 12 ayat 1 itu selalu memperbarui pikiran kita, saudara. Harus kita perbarui. Jadi ini bicara mengenai pola berpikir kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ini bicara mengenai gaya hidup. Gaya hidup kita, saudara. Bagaimana gaya hidup kita? Lifestyle, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu? Nah, makanya kita bicara mengenai worship. Apakah worship menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita? Apa? Kalau ini tidak menjadi gaya hidup kita, dan Tuhan membawa saya ke dalam firman ini lagi, saudara. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as command from God. Farce itu kayak seperti main-main, saudara. Mereka itu enggak menjalankan worship dari hatinya, tapi mereka cuman worship sebagai mengikuti aturan, mengikuti hukum. Nah, ini yang dikatakan keagamaan, religious. Nah, saudara, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan itu nggak mau kita mempunyai roh keagamaan, mempunyai seperti religious spirit itu, saudara. Pastor Paul mengatakan tuh keagamaan itu. Kalau nggak hati-hati, saudara, kalau kita nggak mempunyai gaya hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yang seperti saya katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa hatimu dan segenap kekuatanmu itu, kita secara tidak langsung sudah menjalani keagamaan. Hari Minggu datang, wah worship, ya setelah pulang, you doing religious thing. Nah ini dangerous, saudara. Kenapa? Sejak dengan adanya keagamaan ini, secara tidak langsung saudara sudah terhanyut sebentar-bentar. Sedikit-sedikit maksudnya sampai nanti saudara melihat tidak ada lagi yang saudara kehausan untuk mengalami hadirat Tuhan. Karena saudara merasa, oh saya sudah menyembah Tuhan. Padahal apa yang saudara lakukan adalah keagamaan. Nah saudara, saya berdoa, Tuhan apa yang Tuhan kehendakin dalam firman ini supaya saya bisa koneksikan supaya kita mempunyai gaya hidup seperti yang saya katakan di Markus 12 ayat 30 itu, saudara. Markus 12:30 ini. Bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Nah saudara, setelah saya berdoa dan saya pelajarin, saya mengenal, saya senang ini saudara belajar dalam
kulturnya bangsa Israel, saudara. Karena saya percaya setiap kata-kata yang ada di dalam bahasa Israel ini mempunyai arti yang sangat bisa kita pelajari dan kita bisa aplikasikan. Saya akan berikan judul khotbah saya ini, saudara, karena saya akan membahas dari sisi koin yang lain mengenai worship, saudara. Avoda, itu bahasa Israel, saudara. Ada yang tahu apa definisi dari avoda? Nggak apa-apa, saudara, ini karena bahasa yang asing, Israel. Nah, saudara, waktu saya pelajarin dan sempat pelajarin ini, ternyata ini ada sangkut pautnya dengan worship, saudara. Avoda itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Hebrews, the word avoda atau ha'avoda, yang artinya work, worship, and service. Apa, saudara? Work, worship, and service. Nah, saudara, apa yang saya dapatkan mengenai kasihilah Tuhanmu itu dengan segenap jiwa hatimu ini ada hubungannya dengan work, worship, and service. Amin, saudara. Work, worship, and service. Ternyata orang Israel itu luar biasa sekali, saudara. Waktu mereka kata-katanya itu bisa membuat kita itu berpikir, wow, ternyata worship itu nggak hanya sekedar kita itu datang hari Minggu menyembah Tuhan. Apakah worship, work, and service itu menjadi gaya hidup kita? Nah, saudara, di dalam konteks mengenai avoda ini, saudara, ini bicara mengenai aktivitas kita setiap hari dan bagaimana kita melayani Tuhan. Saudara, ini loh yang Tuhan tuntut daripada kita, nggak hanya sekedar kita berbakti melayani Tuhan, worship Tuhan di gereja, tapi apa yang kita lakukan setelah keluar dari gedung ini, saudara. Apa yang kita kerjakan setelah keluar dari gedung ini, saudara. Berapa banyak dari dulu ya kalau kerja ya, saudara ya, sebelum saya bertobat, saudara. Kalau saya kerja, berapa banyak dari saudara yang nggak senang hari Senin? Oh, it's Monday. Saudara, perkataan itu tidak memuliakan Tuhan. Karena avoda ini, saudara. Nah, saudara, di sini avoda itu membawa kita itu untuk apa, saudara? Untuk pekerjaan kita bisa dalam penyembahan di mana kita memberikan hormat kepada Tuhan dan juga sesamanya. Jadi kata avoda itu, kita itu actually waktu kita bekerja, waktu kita melakukan sesuatu, kita itu memberikan honor kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Honor itu adalah worship itu adalah menurut Al Hollingsworth ya, yang pernah ikut vertical lift, ya, menurut dia worship itu is give an extravagant attention to being all thing to the Lord. Artinya kita memberikan semuanya attention kepada Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu, kita berikan sesuatunya kepada Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Untuk honoring Dia sebagai Tuhan yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Jadi saudara, ini the other side of the coins dari apa yang sudah dikhotbahkan, saudara. Saya akan membawa saudara supaya saudara punya pola berpikirnya berbeda, saudara. Mari kita mulai bahas satu persatu ya, saudara ya. Avoda itu as a work,
Mazmur 104 ayat 23 mengatakan, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Berarti ini apa saudara? Avoda itu is working. Jadi sebagai manusia ini keluarlah ke pekerjaannya. Kita semua ini, terutama kalau suami istri, terutama suami ya, kerja. Kok pada diam? Berarti suami nggak mau kerja. Ini avoda loh, artinya memberikan honor kepada Tuhan, memberikan respect kepada Tuhan, seperti an act of worship kepada Tuhan. Tuhan menyatakan di Mazmur 104, manusia pun keluarlah ke pekerjaan dan usahanya sampai petang. Keluaran 34 ayat 21 mengatakan 6 hari lamanya engkau apa? Ini kata bekerja di sini avoda. Pekerjaannya itu avoda. Tetapi pada hari ketujuh haruslah berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara dari perhentian juga. Hari ketujuh hari apa saudara? Hari Minggu. Supaya saudara dilengkapin kembali, supaya saudara refresh kembali, di-recharge kembali, dan waktu hari Senin saudara lakukan seperti apa yang avoda, memberikan honor kepada Tuhan, apa yang saudara lakukan, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Nah, saudara, saya percaya ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan mau supaya gaya hidup sebagai orang Kristen ini seperti ini saudara. Makanya saudara, Paulus mengatakan kalau suami gak kerja, gak usah makan. Nanti pulang suami-suami pada, Pastor Tom ini kenapa bicara mengenai suami-suami? Istri juga mesti kerja saudara. Tapi saudara, Tuhan sudah menyatakan di dalam firman-Nya, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ketujuh haruslah kamu berhenti. Saudara, saya baca satu buku. Dalam satu buku itu dikatakan demikian saudara. Setiap saudara melakukan sesuatu, ataupun setiap saudara berbicara kepada seseorang, baik one on one, baik in a group, atau audience kayak begini, apa yang saudara lakukan? Saudara release the energy. Saudara mengeluarkan energi. Nah, waktu saudara mengeluarkan energi, saudara perlu recharge energi saudara. Nah saudara, dalam seminggu saudara bekerja, release your energy, release. Nah hari Minggu ini saudara perlu recharge untuk mendapat kesegaran dari firman Tuhan, untuk mendapat kesegaran dari makanan firman, makanan rohani yang diberikan kepada saudara, supaya saudara hari Senin kembali segar dan recharge kembali dan bersuka cita saudara, amin. Jadi saudara nggak lemes lagi, karena apa? Karena ini adalah kehendak Tuhan. Hari ketujuh haruslah berhenti bekerja. Makanya Johnson tutup tuh restorannya hari Minggu. Dia jalanin Keluaran 34:21. Saya katakan, Johnson, padahal kan hari Minggu dapatnya lebih banyak. Nggak apa-apa Pastor Tom, untuk Tuhan. Nah ini loh saudara. Avoda. Nah, seringkali kita waktu kita bekerja kita komplain. Bosnya Judas. Bosnya Judas kalau nggak hire kamu nggak dapat duit. Bosnya banyak ngomong apa segala macam. Nah, saudara, Paulus mengerti mengenai avoda. Ini firman yang saya suka sekali nih. Apapun saja yang kamu kerjakan, bantu saya dong. Avoda. Work willingly at whatever you do,
as though you were working for the Lord rather than to the people. Nah makanya saya apa? Doa saya apa? Saya mau merubah pola pikir kita. Sehingga jemaat City Blessings, semua yang ada di sini maupun yang nonton online, mulai mempunyai pemikiran, everything that I do, apapun yang aku kerjakan, aku akan kerjakan sepenuh hati karena aku sedang melayani Tuhan. Amin, saudara. Berarti yang di sini doang yang akan merubah pola pikiran. Yang di sini kurang. Rudi diam aja tuh. Amin. Yang di sini amin. Nah saudara, jadi kalau ini kita sudah lakukan saudara, saya percaya promosi akan datang terus. Biar saudara akan diberkati terus. Jangan hanya cuma berdoa berkat Tuhan berkati, aku Tuhan berkati. Kalau kerja komplain melulu. Coba saudara lakukan apa yang Tuhan sudah beritakan dalam firman ini. Saudara lakukan dengan segenap hati, dengan pola berpikir. Dia nih ya, dengan pola berpikir, walaupun bos saya cerewet, walaupun bos saya judes, walaupun bos saya pick on me, saya melayani siapa di balik bos saya itu. Ngerti nggak? Siapa di balik bos saya itu sehingga saya dapat melayani dengan bekerja dengan segenap jiwa hati kita. Saya garanti saudara nggak akan di layoff, saudara nggak naik gaji, saudara pasti naik gaji, saudara pasti dipromosi, saudara. Apa? Karena saudara berikan yang terbaik. Amin, saudara. Bos-bos nanti senang ke gereja City Blessing. Santi ketawa aja tuh. Nah saudara, ini loh avoda. Artinya ini seperti saudara itu menyembah Tuhan, memberikan honor kepada Tuhan, memberikan ekspresi yang terbaik kepada Tuhan. Enggak hanya sekedar waktu kita menyembah Tuhan dalam gereja, tapi apakah kita memberikan honor kepada Tuhan waktu kita bekerja. Amin, saudara. Waktu kita bekerja, kita memberikan honor. Nah, saya dulu pernah kerja di, siapa di sini yang tahu sepatu merek Charles David? Tak tahu? Nggak tahu. Sepatu itu dia banyak kan spesifiknya di boot, sepatu boot. Tapi sepatunya mahal saudara. Waktu saya kerja mungkin 25 tahun yang lalu itu sepatunya aja di atas $300 satu pasang itu 300. Saudara, saya punya prinsip waktu itu saya baru bertobat ya waktu. Saya punya prinsip bahwa saya itu harus melakukan yang terbaik gitu. Walaupun saya banyak nggak taunya saudara. Jadi saya bekerja, saya berdoa, di tempat kerjaan saya berdoa, saya lakukan semuanya, saudara. Bos saya, supervisor ini bilang, Tom, I don't understand with you. Dulu-dulu orang yang kerja di bidangnya ini, semuanya itu kalau pembayarannya itu, mereka pending bisa sampai 6 bulan. Kamu punya account, orangnya baru place on order, udah kekirim duit. Saya bilang, wow. Karena apa? Karena ini loh saudara. Saya lakukan dengan segenap jiwa hati, dengan passion, dengan pekerjaan itu. Walaupun saya nggak banyak tahunya, saya belajar, and Roh Kudus pimpin saudara. Waktu saya mau keluar nggak dikasih saudara. Kayak waktu itu saya mulai full time, saya bilang karena saya ada panggilan lain, saya harus full time. Dia bilang, Pak Tom, I really don't want to let you go. Kenapa saudara? Waktu kita melakukan, dia bilang begini, apakah gajimu kurang? Itu kalau saya stay pasti kan ditambah kan? Tapi kalau saya stay, saya nggak di sini saudara. Karena saya tahu panggilan saya di mana, saudara.
Nah saudara, itu loh. Dan setiap hari itu saudara, sejak saya mengenal Tuhan itu, hari Senin itu bukan menjadi hari yang memboringkan. Hari Senin menjadi satu hari yang saya datang dengan penuh ekspektasi. Seperti apa yang dibagikan di gereja ini, kalau ke gereja datang dengan ekspektasi, dengan satu semangat yang luar biasa. Al Holy Ghost said, to be enthusiastic, we have to act enthusiastic. Kita harus bersemangat. Ke gereja pun harus bersemangat. Mempunyai semangat yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Kurang itu masih. Itu seperti yang klip video. Yang guru nanya. Yang oke, hari ini ikuti apa yang saya katakan ya. Sampai dia kecapean, dia bilang stop. Nah, semuanya suruh stop. Padahal gurunya bilang stop. Tapi orang bilang stop, ikut-ikut stop sampai gurunya kecapean itu. Itu kayak begitu. Itu nggak semangat itu. Siapa yang datang dengan ekspektasi ke gereja? Nah, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Nah saudara, avoda itu mengenai worship ini saudara. Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah kepada Tuhan kepada Musa. Pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bahasa Indonesianya beribadah ya saudara. Bahasa Inggrisnya, then the Lord said to Moses, go back to Pharaoh and announce to him, this is what the Lord says, let my people go so they can worship me. That's dari avoda. Supaya orang-orang itu datang menyembah Tuhan. Nah worship, avoda itu worship lah saudara. Jadi apa? Jadi termasuk dalam kategori saudara. Jadi apa yang sudah dibicarakan selama 4 minggu ini, saya dapatnya minggu kelima, apa yang sudah dibicarakan, apa yang memberikan impact kepada saudara, supaya saudara itu bisa menerima apa yang sudah dikhotbahkan mengenai worship. Apakah saudara waktu datang ke gereja menyembah Tuhan dengan segenap jiwa hati saudara? Apakah saudara waktu di rumah menyembah Tuhan dengan segenap jiwa hati saudara? Apakah gaya hidup saudara seperti apa yang Tuhan kehendaki, menyembah Tuhan setiap saat dengan segenap jiwa hati? Kok pada diem nih? Kena ya? Nah saudara, saya berdoa, ingat saudara, apa yang saya doakan? Hari ini, supaya Tuhan, Roh Kudus, merubah pola pikir kita, supaya apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah dikhotbahkan, saudara akan berubah. Saya nggak bisa merubah saudara, tapi Roh Kudus bisa merubah saudara. Roh Kudus akan memberikan pewahyuan kepada saudara, supaya saudara mempunyai prinsip gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Saya pernah ditanya loh, saya menginjil kayaknya. Can you tell me the difference between Christian dengan agama lain? Barusan ini, tapi saya lupa siapa yang nanya saya. Saya bilang begini. Itu enggak, itu dulu kita bilang. Bedanya adalah relationship. Saya bilang begitu. Kristen, kita itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia tidak mau saudara memanggil dia Tuhan saja, tapi dia mau saudara panggil dia Bapa. Barusan tadi saya temannya Susi, saya ajarin. Kenapa orang Kristen itu berbeda, saya bilang.
Karena kita punya hubungan pribadi sama dia. We have access pribadi sama Bapa. Saudara, saya percaya dengan mengatakan Bapa, itu secara tidak langsung itu ada satu intimasi dengan Bapa di surga, saudara. Saya tahu banyak dari kita itu tidak mengalami intimasi waktu di dunia dengan Bapa kita. Tapi saudara, Tuhan itu luar biasa. Saya pun demikian, saya nggak punya relationship yang dekat dengan Bapa saya. Tetapi Tuhan mengingatkan saya waktu Bapa saya sudah meninggal lama. Tuhan mengingatkan, kamu harus bisa melihat no matter what, Papa kamu itu sayang sama kamu. Seperti Bapa di sorga sayang sama kamu. Saudara, jadi saudara, kalau saudara mempunyai satu mindset yang demikian, saudara tidak akan kecewa lagi, saudara. Saudara tahu, Bapa yang di sorga sangat mengasihi kita. Bapa yang di sorga tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Nah saudara, dengan prinsip pola berpikir yang demikian, gaya hidup kita juga berbeda, saudara. Jadi saudara, worship ini saudara, ini harus menjadi lifestyle. Saya di mana aja saya bisa worship. Di mobil saya bisa worship. Lagi bekerja saya bisa worship. Worship. Thanksgiving kan, waktu Pastor Dion mengatakan Thanksgiving and praise, itu adalah pernyataan kita menyembah Tuhan, memberikan hormat, menyatakan kebaikan Tuhan. Nah, that's become menjadi lifestyle, saudara. Nggak usah nunggu sampai hari Minggu baru Anda worship Tuhan. Hari Minggu, wah datang worship Tuhan, ngangkat tangan, konsentrasi. Setelah pulang, hidupnya yang nggak benar juga. Jangan sampai dikatakan seperti orang Farisi. Jadi keagamaan. Tapi jadikanlah ini saudara, worship itu seperti lifestyle-nya kita. Jadi gaya hidup kita, worship. Di mana aja kita bisa worship. Enggak seperti orang-orang lain mesti cuci muka dulu, apa tangan, apa segala macam. Di mana kita bisa worship God? Nah, waktu kita mempunyai gaya hidup menyembah Tuhan ini, hari Minggu kita tuh nggak usah diminta-minta untuk apa, kita sendangan sendirinya menyembah Tuhan. Nggak perlu disuruh angkat tangan, kita angkat tangan. Nggak perlu disuruh berlutut, kita berlutut. Karena apa? Itu udah menjadi gaya hidup kita, menyembah Tuhan. Menyembah kita gaya hidup. Wah, luar biasa menyembah. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita, saudara, hidup kita itu lebih tenang, saudara. Ada masalah, worship Tuhan. Ada problem, ada tantangan, worship Tuhan. Karena pada saat worship, damai Tuhan datang memenuhi kita. Pada saat kita worship, masa kita ada tantangan nunggu hari Minggu worship? Nggak bisa caranya gitu, saudara. Kita khotbahkan mengenai worship bukan untuk hari Minggu aja, saudara. Kita khotbahkan supaya gaya hidup kita ini semua menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, kurang semangat itu. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah gitu dong, saya sudah semangat sekali nih. Saya kalau lagi semangat ini, saya rilis energi semangat. Jadi saudara yang terimanya juga mesti terima dengan semangat dan jawabnya dengan semangat, amin. So, saya percaya setelah ini saudara akan menjadi penyembah-penyembah, menjadi gaya hidup saudara, amin saudara. Haleluya. Mazmur 2 ayat 11 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Psalm 2 ayat 11, worship the Lord with reverence and rejoice with trembling. Bahasa Indonesia kayaknya takut dia.
beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan. Tetapi dalam bahasa Inggris menyembah Tuhan itu dengan with reverence, with hormat, with respect, dengan memberikan ekstravagan, semuanya fokus attention diberikan kepada Dia. And then bersukacita dengan trembling, dengan gemetar, bukan takut karena Tuhan, tapi rejoice with trembling. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Luar biasa sekali. Nah, saudara, yang berikutnya avoda itu service. Yosua 24 ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu yang akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kami diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, and if it seems evil to you to serve the Lord. Ini serve ya, ini avoda. Choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods, small g, which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, will serve the Lord. Nah ini loh saudara. How we serve. Ini avoda saudara. Ini adalah penyataan kita menyembah Tuhan. Melayani Tuhan. Amin saudara. Melayani Tuhan. Arti kata nggak hanya sekedar kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi di gereja kita ini perlu ikut involve, ambil bagian di dalam pelayanan. Saya bersukacita sekali melihat Evi kembali lagi di worship team. And Leo sekarang di greeter and usher. Wah, luar biasa. Tapi ada di antara saudara yang datang ke gereja cuma duduk. Nggak mau ikut di dalam pelayanan. Siapa di sini yang belum ada pelayanan? Hah? Banyak ya? Banyak saudara pelayanan di gereja. Melayani Tuhan itu enak loh saudara. Kita sama-sama melayani Tuhan. Bayu punya tim, music team and hospitality team, datangnya pagi semua, jam 7 udah pada datang. Mereka sukacita melayani Tuhan. Mereka nyanyi sukacita saudara. Karena apa? Melayani Tuhan itu, walaupun kita melayani di gereja, saudara, bukan berarti kamu melayani saya atau Pastor Paul atau organisasi gereja. Kalian semua melayani Tuhan. Nah, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita menyambut orang yang datang ke gereja, kita dengan segenap jiwa, hati kita punya passion untuk mereka. Jadi mereka orang-orang yang baru mengatakan, wow, gereja City Blessing ini beda ya. Kenapa bedanya? Pelayanannya semua melakukan dengan segenap jiwa, hati dan kekuatannya. Karena apa? Karena dikorbain. Kalau nggak dikorbain mungkin nggak dilakukan. Sekarang dikorbain supaya apa? Supaya setiap jemaat yang mendengar melakukan. Jangan hanya semua didengar, lama-lamanya kebanyakan, nanti susah pilihnya yang mana. Nanti minggu, hari ini kita belajar supaya kita bisa melayani. Amin saudara. Nah, Efesus 6 ayat 7, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani bukan with good will doing service as the Lord and not to
Amen. Jadi pelayanan saudara itu semua yang melayani Tuhan, melayani di gereja, saudara melayani, bukan melayani Pastor Tom. Saya mah gak mau dilayanin, saya mau jadi pelayan. Tuhan Yesus aja, Tuhan kita aja gak mau dilayanin, dia mau melayanin. Siapa kaya untuk dilayanin? No. Saya gak mau. Saya mau supaya setiap daripada kita ambil bagian di dalam pelayanan. Rupanya saya sudah lihat nih ada orang-orang yang senyum, yang belum ada pelayanannya. Coba Bayu angkat tangan. Siapa yang mau pelayanan greeter? Bayu orangnya. Angkat berdiri. Siapa yang mau nyanyi? Handi orangnya daftar. Berdiri dong. Hospitality team ya. Doa. Dewi kaptennya sekarang. Doa, ayo. Nah ini semua ada orang-orangnya. Tag team, tuh, Garrett. Bagikan apa yang ada pada saudara. Waktu saudara nanti Tuhan akan limpahkan dengan talenta-talenta yang luar biasa. Makanya prinsip memberi, maka Anda akan diberi. Itu nggak akan berubah saudara. Apa yang sudah diberikan kepada Tuhan, kita berikan kembali untuk melayani Tuhan. Nah waktu kita melayani Tuhan, orang-orang itu akan ngelihat bagaimana kita melayani sesama. Saya akan tutup dengan statement ini saudara. Ini statement yang luar biasa sekali yang saya lihat. Ini akan merubah kita semua. Ini doa saya. Ingat ya doa Pastor Tom apa? Pola pikir kita supaya kita semua avoda, work, worship, and service. Work, worship, service. Okay. The main end of our life is to serve God. Worship in the serving of man, service in the work of our calling work. Yang paling penting di hidup kita ini adalah melayani Tuhan. Worship. Dalam melayani manusia, memberikan service, hospitality team and everything. And the work of your calling, working. Not only di gereja, tapi juga working in your place of work. Makanya Tuhan Yesus, jadikanlah engkau adalah terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia, maksudnya apa? Terang dan garam itu enggak cuma maksud terang dan garam itu enggak cuma momentari aja. Jadi momentari itu, wah saya ini terang dan garam hari ini ya, besok saya jadi gelap. Atau, ini hari saya nggak mau jadi terang, saya mau jadi garam aja. Nggak bisa. Nggak ada choice buat saudara dan saya. Tuhan sudah nyatakan, engkau adalah terang, garam dan terang. Artinya, gaya hidup kita setiap hari menentukan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, avoda ini merangkup semua dari apa yang sudah dibicarakan. Worship, working, service for God. Tim musik datang. Mari kita berdiri, kita sembah Tuhan. Ayo dong, kalau suruh berdiri semangat. Mau menyembah Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Just antara saudara dengan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Dan kami percaya Roh Kudus saat ini sedang bicara, sedang melakukan bagiannya. Karena apa yang menjadi doa saya, apa yang firman sudah dibagikan akan merubah pola pikir kami. Dan kami percaya Tuhan bagi jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di sini maupun yang online menyaksikan. Mereka mempunyai satu pola berpikir yang berbeda hari ini. Mereka tidak akan lagi komplain dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak akan lagi malas-malasan. Mereka akan semangat karena mereka tahu mereka melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga bekerja untuk Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Tuhan, kami percaya umat-Mu sekarang sudah beda dan akan menjadi berkat bagi orang yang tidak mengenal Engkau. Mereka akan mendekat dan tanya kepada mereka, kenapa sih kamu selalu bersuka cita, semangat dalam pekerjaan? Dan ada saat kami share, karena saya mempunyai pola berpikir sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Apa yang saya kerjakan untuk Tuhan. Apa yang saya layanin, baik di gereja maupun di Kerser, saya layani untuk Tuhan. Dan penyembahan, worship adalah gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang luar biasa ini. Biar umat-Mu menjadi terang, garam dan terang dunia. Dan membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena terang dan garamnya mereka bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Biar Engkau berkati umat-Mu dengan berkat ilahi. Tidak hanya secara financial, tapi berkat secara fisikal, secara emosional. Biar damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai umat-Mu. Dan Engkau pakai setiap daripada umat-Mu untuk menjadi berkat bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya katakan